Karena saya kan nggak bisa desain grafis ya. Edisi pertama juga saya nge-layout di Word, gunting tempel, Oh alah, terus ketik, ketik, terus tempel. di print, terus digunting gitu, tempel gunting gitu. Itu yang ngajarin pertama. Kalau kenal saat ini dia dari jadi stand up, Rama Rama Wirawan yang dia bikin novel itu perang. Bandnya Bahasa Bayi, terus dia bikin band post rock apa namanya, Primata. Oh, Nah itu saya pertama kali diajarin layout sama dia. pakai Word itu. Pakai Word. Karena dia udah, saya nggak tahu kalau hari ini ya. Kalau dulu ketika balik dari gigs show, kita bakal membawa oleh-oleh. Yang pasti CD demo, CDR ya, atau enggak kaset dikasih sama teman-teman yang baru ngerilis demo. Ada yang ngebagiin newsletter gratis, atau kita beli zin, atau kita barter media. Itu pulang tiap acara atau kita nyambut poster-poster Ya, di jalan ya. di jalan, atau enggak minta ke si organizer gitu ya, atau enggak potongan tiket. Ya. Pasti kalau pulang tuh membawa artefak lah gitu, ngemen dulu. Tapi kalau sekarang kan demo tinggal upload di sosial media, Bandcamp, Spotify. Proyek sampingan tapi serius. Dia lagi nge-follow up. Sepijes kan cabut dari Wemrod, Ya. dia lagi nge-follow up ke Irage masuk. Nanti bakal tuh kalau ke Gold US sudah mau tur Eropa juga. Tapi marknya itu stay di situ gitu. Emang orang Boston. US, orang Boston. Dan ntar kalau lagi produksi apa aktivitas sama bandnya gitu gimana? Maksudnya dia bolak-balik gitu, Kang? Kalau rekaman dikirim via online, simak rekaman di US. Tuh, Tur ya ada kayak panggilan. nggak nggak yang satu show, nggak kayak ke Amerika. Mereka udah nge-set up apa gitu. Ke Eropa simak. Nah, kayak kemarin tur 2 minggu, dia ngambil cuti 2 minggu. Oh. Turnya seminggu kan, tapi dia ngambil cuti 2 minggu gitu. Tapi mereka member-member emang ada kerjaannya. Tiong kan bagian IT bank, kerjaannya di rumah loh dia. Oh, ya. Gini aja. Makanya dia kan tiap hari bangun tidur, lari ke studio, terus jalan-jalan. Malamnya ngeband lagi. Jadi si Tiong tuh tinggal di apartemen sama 3 band atau 4 band yang dekat mereka, circle mereka, sewa satu ruangan. Satu ruangan yang si Tiong punya ampli atau punya itu drum, yang lain head cabinet apa gitu. Jadi masing-masing nyumbang alat, sewa satu satu ruangan, bisa dipakainya setelah jam 6 ke atas. Jadi mereka kayak latihan di studio sendiri aja. Tapi katanya kemarin saya lihat ini ya Kang, apa ada apa yang nggak jadi ke Jakarta, Gara-gara imigrasi. kenanya di situ. Pas Ada habis yang acara. ada yang lapor. Bukan habis acara sih. Jadi jauh sebelum itu teh memang kata teman-teman tuh ada sekitar 2 bulan 3 bulan sebelum tuh udah ada di teman-teman, katanya sih udah ada yang nanya-nanya tentang Cepu. bukan cepu ya, mungkin cepu bahasanya, tapi yang nanya-nanya itu masih di anak-anak juga katanya. Nanya sampai ke detail dia pakai visa liburan atau visa kerja gitu. Kan jatuhnya dia main band ya. Ya itu, dan laporannya resmi akhirnya ditindaklanjuti sama imigrasi Bandungnya. Harus ada report, harus ada si penarikan paspor. Nggak bisa 86 di situ. Oh gitu. Oh, udah. Karena udah naik. Udah, dan si atasannya pengen ada laporan BAP, ngobrol sama si membernya, sama penarikan paspor. Ditarik. Besoknya mereka harus datang ke imigrasi. Dari jam 9, beres-beres jam 9, jam setengah 10 malam. Capek banget itu. Kayaknya berapa hari ya? Iya. Di Indonesia seminggu, ya.
kota terakhir tuh Jakarta, habis itu besoknya syuting di Pelatar, cancel. Yang dua itu kan. Tapi untungnya alhamdulillah banyak dibantu sama teman-teman di Sematernal. Jadi oke sih. Banyak yang teman-teman nge-support baik secara materi, secara support apa tempat tinggal di headquarternya maternal gitu ya. Jadi teman-teman enjoy gitu. Akhirnya juga saya juga ngobrol sama si Mark itu. Ternyata dia vokalisnya si Proclamation, band Shredded selama dari Boston. Dia satu tongkrongan sama 10 Year Fight. Tetanggaan lah gitu. Jadi, gila. Cuma satu album ya kalau itu ya. Proclamation. Saya dengerinnya yang album yang ada Shredded Hardcore lah. Album itu saya lupa lagi. Saya pernah lihatnya yang covernya warna hitam. Saya lupa lagi, tapi pas saya ngobrolin tentang 10 Year Fight, terus dia bilang, hah, di sini ada yang dengerin itu? Ya, saya bilang, 10 Year Fight di sini famous banget. Terutama scene hardcore Shredded ya. Dikaget ya. Iya, makanya. Terus di salah satu cover yang 10 Year Fight yang album Back on Track, ternyata kan yang lagi live, salah satu membernya tuh ada di situ. Si membernya Proclamation. Nah ini dia nih. Jadi mereka sering satu panggung sama Proclamation sama si 10 Year Fight. Jadi satu tongkrongan, satu daerah di Boston. Terus kita juga sempat ngebahas kultur violent di Boston yang apa ya? Yang violent dancing itu. Apa nama grupnya saya lupa lagi film itu. Film tentang kekerasan itu yang jadi geng gitu. Tapi memang ada. Saya lupa beat down gitu lah, saya lupa lagi nama filmnya. Dan itu memang ada di sana. Asli bener kejadian. Jadi memang itu ada satu grup apa namanya lupa lagi sih, ngebahasnya tentang itu. Jadi dia memang pukul-pukulan di show. Boston salah satu kota di US yang memang terkenal karena ya kerasnya itu. Dan itu terpengaruh dari band-bandnya juga dengan musik yang SSD ya, musiknya yang cukup keras, band-band lainnya dari Suara-suaranya. Ngeri juga sih. Nah kemarin konfirmasinya emang iya. Tapi ada banyak beberapa orang yang cukup bosan juga dengan kultur violence dancing gitu juga. Ya salah satunya si Mark juga yang ngapain sih gitu. Oh dia juga nggak setuju sebenarnya. Iya, ngapain sih kita datang ke gigs buat enjoy, tapi di lain sisi kita harus melindungi badan kita dipukul sama orang-orang yang punya otot besar gitu. Tapi kayaknya di kultur Indonesia sekarang lagi kayak gitu deh yang gitu Iya. kan. Lagi rame. Iya kan? Yang kayak waktu itu yang mukanya tendang. Iya. Ya ada saya sempat diskusi panjang juga via DM gitu ketika nge-share masalah violent dancing. Sebenarnya itu kan respon ngedengerin musik. Ekspresinya mungkin salah satunya kayak gitu, tapi di beberapa video ada yang memang ditujukan bukan untuk menikmati musiknya, tapi memang untuk menyakiti orang gitu. Kayak kungfu, nendang kungfu atau memang sengaja mukul. Banyak video-video terutama yang di lokal gitu. Sampai dia udah terpojok kan. Sampai ada yang band apa yang sampai bubar kan, sampai akunnya ditutup gitu kan. Kalau kata Aryan sih, saya sempat ngobrol via DM. Kata Aryan ini kita lagi nunggu bom waktu katanya. Nah, ini kalau sampai ada korban, ini bakal menjadi bom waktu, nanti bakal rame, bakal booming. Tapi sebenarnya kan kalau kultur di luar juga, si Covid tahun berapa ya ngerespon salah satu lagunya saya lupa hitsnya di video klipnya itu ada dia nampilin style logonya kayak Skankin gimana, terus apalagi ya kayak ngerespon musik hardcore gimana, itu sebagai sindiran ke kultur itu yang musik itu. Si Kopetol udah ngangkat isu itu di tahun 90-an sih.
bisa udah ngobrol ke situ. Tapi nggak ngefek ya kan? Ya itu mah hanya mungkin di sana ada kultur wilayah gitu antara barat kota utara Oh, gitulah. gap-gapan. Gitu. Dan kulturnya ya kayak gitu. Diresponnya mau lagu dan ditampilinya visualnya video klip gitu. Saya lupa lagi judulnya apa gitu, tapi ada video klipnya itu. Kalau Kang, balik lagi nih ke topik, kalau misalkan alternatif to basing tuh gimana sih Kang sekarang? Kalau sedikit bercerita tuh si alternatif tuh ternyata pada setelah berjalan awalnya memang distribusi media. Awalnya. Saya ngelapak-lapak dulu sering nongkrong di kolektif Balkot. Di situ tongkrongannya kayak band-band Domestic Doctrine, Muntah, Arja Singa, Formasi Awal, Manusia Buatan, Free Soul sebelum jadi nama jadi Hudit sekarang itu di situ nongkrongnya. Saya di situ dapat banyak distribusi media kayak terutama kayak Zin ya, terus juga distribusi rilisan gitu, kaset CD dan perputaran ekonomi mandiri di anak-anak tuh yang dibikin anak-anak dikonsumsi sama teman-teman juga ya kayak Cahyo yang jago sablon di kita dulu dia bikin band anak-anak dijual ke anak-anak lagi gitu atau enggak dulu di tongkrongan Balkot tuh karena kita sering mengorganize show lokal ya setelah berjejaring dengan teman-teman dari internasional akhirnya kayak saya yang pertama kali mengorganisir band internasional tuh sama kolektif Balkot tahun 2004 Band apa tuh Kang? namanya Rembo yang dari US. Oh, Rainbow. Rembo dari US eh, itu kita mensiasati untuk biaya operasional show-nya salah satunya ya mau bikin merchandise. Si Ken Terror bikin bikin artwork yang lagi main gitar gitu. Ya. Terus di layout sama Dani, terus diaplikasiin ke merchandise. Hasil penjualannya itu buat pengorganisiran Rainbow itu. Kita mengorganisir itu hampir itu beberapa bulan sebelum mereka datang dari penjualan merchandise, dari benefit yang lain juga gitu. Nah, dari situ banyak distribusi media karena bagi saya saat itu dapat Zin tuh satu hal yang wah menurut saya dulu yang bahagia juga gitu. Karena waktu SMP nonton karena uang jajan masih pas-pasan gitu. Saya kalau ke lapak di Gor Saparwa tuh cuma bisa baca doang dan berlama-lama di lapakan gitu cuma lihat layoutnya kayak gini gitu ya. Belum bisa membeli. Ada momen-momen kalau uang jajannya lagi ditabung banyak, oke beli satu atau dua. Tapi saya nyari yang free kayak newsletter dibagi-bagiin. Di zaman itu berapa Kang harga sih? Ada yang 5.000, 5.000. ada yang free banyak gitu, ada yang ya 5.000, 10.000, 20.000. Tahun berapa sih itu udah ada itu tuh? Saya nonton diajak sama temen udah pas SMP sih. SMP SMP kelas 1 udah mulai dengerin kayak karena tetangga saya tuh kakaknya tuh jualan stiker di depan BIP Mall tuh kan salah satu tongkrongan punk di Bandung juga dan juga komunitas metal di Bandung yang awal juga ada di pelataran BIP Mall tuh depannya tuh ada kolektif death metal gitu ya yang lumayan tua di Bandung namanya Badebah. Dan PI itu yang awalnya PI di depan anak-anak tongkrongan PI punk Bandung. Band-bandnya apa aja tuh Kang? Ya kalau anak-anak PI itu kayak Tatals Junior, Runtah gitu, band-band lawas gitulah. Awalnya memang nongkrongnya di depan. Kalau saya nggak ngalami itu juga sih, karena kalau saya tahunya udah teman-teman punk itu nongkrongnya di belakang BIP yang di pelataran Hotel Santika itu. Nah saya kalau SMP sering diajak jualan sama temen yang kakaknya jualan stiker di situ. Akhirnya kalau weekend
saya pasti nyempetin ikut dagang di situ, dagang stiker di sepelataran, dan juga akhirnya saya juga beli kaset punk pertama di itu, di trotoarnya itu. Kaset apa Pak? Kaset dulu itu, inget uang itu apa ya? Uang THR. Saya beli bandnya namanya Rancid, albumnya Let's Go, sama Sex Pistol yang live tuh sampai sekarang kasetnya masih ada. Itu mungkin Indonesia. nah yang Indonesia sih. Tapi mungkin itu bisa dibilang dua kaset pertama punk yang saya beli sih. Itu yang saya simpan sampai sekarang. Setelah itu akhirnya kan nambah lagi. Nah di situ sih. Tapi titik titik saya mulai ngeksplor ya ketika nongkrong di Balkot. Nongkrong di Balkot karena mungkin ketika itu jejaring Balkotnya sendiri secara personal teman-teman sudah banyak berjejaring dengan teman-teman luar kota juga. Mereka barter media, barter rilisan, saling menitipkan merchandise rilisan. Nah itu saya yang banyak lebih tertarik tuh media sih, kayak Zin. Akhirnya saya sampai nabung, walaupun waktu itu karena saya bisa nongkrong di situ karena saya lagi nganggur, baru keluar sekolah. Keluar sekolah akhirnya karena sering datang ke acara dan ada satu band yang bikin saya tertarik. Apa itu Kang? Domestic Doctrine gitu. Akhirnya saya pulang ke rumah, internet sudah mulai ini ya. Saya searching dan muncul websitenya Domestic Doctrine itu. Info-infonya tuh ya. Info-infonya, dan mereka di halaman depannya tuh menginformasikan bahwa mereka beraktivitas di Balkot, di tangga Balkot setiap hari Rabu jam 5 sore. Akhirnya satu waktu karena orang yang lagi nganggur datang ke situ, ujug datang, halo semua, ya akhirnya saya kenalan di situ. Sebenarnya tongkrongan Balkot di situ teman-teman yang memang dulu sempat nongkrong di Rayatik 181 yang di Simpang dulu. Sebelum sekarang kan jadi McD ya sama si apartemen, dan itu tuh kalau nggak salah rumah kakek neneknya Ucai Rocket Rockers. Ucai juga ikut juga di Rayatik 181 di situ. Iya. Itu dipakai tempatnya distronya Rayatik di situ, meeting point teman-teman di situ juga. Kolektif Shredded Bandung juga di situ yang dulu. Ya. Nah, di situ jadi ya tempatnya memang sangat strategis. Simpang Dago tuh kalau di titik di Bandung tuh center juga gitu kan, Dago ya, kawasan Dago di utara Bandung di situ. Terus ya akhirnya teman-teman ada yang tongkrongannya pecah-pecah juga, dan salah satunya yang nongkrong ke tongkrongan Bakot tuh teman-teman yang dari Rayatik 181, ada juga teman dari Stress Distro yang di Jalan Setiabudi. Mereka akhirnya nongkrong di Bakot. Ya, kalau sejarah detailnya sampai mereka bisa nongkrong yuk di Bakot yuk. Saya itu ya kurang tahu juga, tapi saya masuk ketika memang tongkrongannya udah ada dan teman-teman udah banyak gitu. Saya tiba-tiba datang, kenalan, terus yang pertama kali nanya Ari. Nanya, tahu kita dari mana gitu, tongkrongan di sini gitu. Akhirnya kita ngobrol ya, kita karena saya sering berselancar internet saat itu ya. Jadi Status belum ada itu. Itu masih apa sih yang foto-foto itu apa yang dulu? Friendster. Friendster, zaman Friendster juga itu udah mulai. Nah, akhirnya saya bilang saya sering datang ke gigs, nonton. Yang paling saya tahu Ari itu karena saya kalau Blind to See main, khususnya di Bandung pasti dikejar. Pasti dikejar Blind to See main. Dan karena apa tuh Kak? Karena saat itu memang kalau secara si taste musik saya suka gitu ya, kayak hardcore, youth crew, old school gitu. Terus saat itu juga momennya di sela-sela jeda si Blind to See main tuh, Ari itu selalu mengisi kekosongan jeda lagu tuh dengan mempromosikan movement Shredded di Bandung. Gitu. Jadi wajah Ari itu selalu terbayang gitu. Wah, ini nih orang nih gitu. Iya. Ini akhirnya, dan movementnya itu yang memang saya
cari juga gitu tentang movement si Shredded itu gitu. Dan Keponya gara-gara dia kan gitu. itu dari situ terus ada satu momen juga nonton juga Domestic Doctrine gitu. Akhirnya oke gitu. Ini yang saya cari, akhirnya ngeberaniin juga datang sendiri, akhirnya kenalan dari situ udah mulai gitu. 2002 ya mereka kan 99 2000 juga mereka kan udah nongkrong udah aktif lebih lama gitu. Kalau saya sih mungkin lebih aktifnya setelah nganggur gak ada kerjaan. Saat itu juga memang aktif jadi supporter bola juga dan saya aktif berorganisasi di supporter bola gitu. Sempet megang bendahara, ikut aktif tur kemana-mana away. Berarti member anggotanya masih aktif dong. Ya sekarang Nomor udah. berapa tuh Kang? Kalau saya nomornya masih ingat sih nomor 33. 33. Nomor 33 dari register nomornya. Ya itu mengisi kekosongan saat itu sih. Nah, terus gini Kang. Kenapa pilihannya Zen? Itu Kan ada kaset, ada mungkin basicnya karena ya walaupun saya bukan si pembaca yang baik ya gitu. Kalau misalnya baca saya harus menyelesaikan buku dengan cepat. Saya biasanya lama sih. Tapi mungkin kebiasaan saya suka membaca tuh zaman SD saya suka disuruh sama almarhum bapak beli surat kabar bola yang bahas tentang olahraga. Koran bola tuh. Koran bola setiap hari Selasa, Jumat. Iya, terus minggu 2 kali tuh. Nah iya itu jadi rutin gitu. Kalau pagi-pagi nih besok atau bapak sebelum pergi ke pabrik dulu kerja di pabrik bapak kalau sebelum pergi atau malam suka ngasih ini besok beli ini. Jadi dan kita kadang ada momen-momen tertentu baca koran bareng-bareng gitu. Baca koran itu Saya bayangin gimana ya baca koran bareng-bareng gitu. Keren juga tadi Kang. Atau enggak sharing halaman misalnya saya yang bagian depan bapak yang bagian dalamnya atau apa gitu. Jadi halamannya beda-beda gitu. Berarti tuh di dalam rumah tuh ada pertukaran ilmu masalah ini ya. Obrolan si koran itu ya. Ya itu ngobrolin itu terutama kalau Persib bola-bolaan kalau Persib besoknya mau main atau setelahnya main itu suka beli pikiran rakyat yang koran lokal sana Bandung. Ya itu di rumah tuh dikoleksi awal-awal pikiran rakyat sama bola sih. Maksudnya di koleksi tuh gini, Disimpan gitu. disimpan atau clipping Kang? Disimpan. Oh disimpan full. Dan mungkin karena style mungkin karena si kebiasaan orang-orang tua lama itu ya mereka kalau nyimpan barang yang udah nggak dipakai juga rapi gitu. Sampai saya ada momen sampai nyusun saking banyaknya di rumah si koran bola tuh disusun kan per edisi misalnya tahun 98 edisi 1 minggu pertama minggu ketiga diurut. Nah di situ saya mungkin mulai kelatihnya di SD itu kayak ini kamu harus nyimpan yang baik nyusunnya akhirnya disusun kayak gitu. Berarti ritme itu maksudnya datang dari keluarga juga ya kan? Iya. Terus ibu juga tipe orang yang memang rapih gitu. Untuk menjaga sesuatu orangnya suka bersih-bersih dan beliau juga yang ketika saya udah mulai aktif ngumpulin zain di rumah sering order dia sampai sampah-sampah yang berhubungan dengan aktivitas saya masih disimpan sampai saya yang buang sendiri gitu. sampai dia sampai beliau tuh kalau nerima paket tuh hampir seminggu bisa 2-3 kali dan dia simpan rapi. Itu kalau nggak dibuka paketnya bisa nyampe berapa tahun yang lagi tuh Kang ya? Iya jadi kalau dikasih tahu ini ada paket tapi udah 10 tahun yang lalu. tapi ibu udah mulai tahu aktivitas anaknya ngumpulin kayak gini gitu. Nah itu kenapa suka mungkin basicnya dari situ saya mulai senang visualnya terus sampai berpikir kok ini orang-orang bisa tampilannya seperti ini, teksnya di layout seperti ini. Dari warna, susunan, layout, tipografinya. Nah, kayak gitu udah mulai berpikir kayak gitu.
yang lebih takjub lagi ketika nonton ke show-show Soal ya, musik. show musik di pentas SMA, pentas seni SMA, akhirnya ke Saparua, ke venue-venue lain di Bandung. Ada lapakan, jualan di situ. Oh, ada media lain juga ya selain yang saya biasa baca di rumah gitu, kayak ada ini yang namanya Zin atau ada yang newsletter yang hanya 4 lembar gitu. Fotokopian. Tokopian di situ. Nah, saya tuh akhirnya membandingkan, oh, kok yang ini seperti ini, yang lebih rapi ya, yang ini yang agak acak-acakan tapi lebih enak dinikmati gitu, kayak ada band-bandnya yang saya suka gitu. Nah di situ karena memang belum ada penghasilan ya, jadi cuma datang kelapakan, cuma baca, numpang baca doang, lama, simpan, ya kelapakan lain lagi, nyari yang sama lagi. Ya akhirnya pintu pintu kebukanya ya setelah nongkrong di Balkot, dapat saya fotokopi dari teman-teman tongkrongan Balkot, terus tiap minggu selalu ada yang nitip zin baru. Ari ketika itu udah ngedistribusiin zin dari Kanada, Apa tuh Kang? si Equalizing Lizard. Dia selalu dikirim. Itu salah satu radio show punk di Kanada. Mereka rajin selain radio show punk yang muter-muter lagu punk, gotik semua, musik-musik underground. Mereka juga outputnya bikin medianya sendiri. Setelah dari si siaran itu ya? Nah, siaran itu di jurnalin lagi. Jurnalin lagi, fisiknya tuh ada, dan mereka ngirim ke Ari. Oh. Dan domestik juga di interview di salah satu radio si episode salah satu si edisi versi cetaknya juga gitu. Tahun berapa tuh Kang? Tahun berapa ya? Sekitar antara range 2005-2008 deh. Karena segitu. Karena saat itu medianya udah distribusi zin banyak banget, saya dapat gitu ya. Akhirnya tapi zin saya akhirnya ngebikin media sendiri tahun 2004. Zin saya sendiri Lapuk tahun 2004. Itu bahas apa tuh Kang? Karena saat itu saya sedang menjalani gaya hidup atau movement straight edge. Saat itu akhirnya yang diangkat hardcore sama ya lingkar itu sih, hardcore sama movement straight edge. Edisi pertama saya ingat interviewnya Manusia Buatan gitu. Hardcore Bandung. Manusia Buatan yang saya bidik yang memang band-band yang straight edge lah juga. Di situ juga ada media dari Yogyakarta, Inner Garden, itu webzine yang ngebahas tentang hardcore dan straight edge dan movementnya saat itu sih memang lagi rame. Saat itu akhirnya juga berkembang, saya bikin edisi 2 yang bentuknya hanya newsletter, edisi 3 yang menjadi lebih tebal gitu, dengan dibantu sama temen. Ada temen yang dia dulu aktif di jurnal jurnal Apokalips, salah satu orang di Bandung juga. Dia ngebantu Lapuk edisi 3 sudah versi layout komputer lah, berwarna. Itu masih hitam putih. Masih hitam putih. Terus karena saya kan nggak bisa desain grafis ya, edisi pertama juga saya nge-layout di Word, gunting tempel. Terus ketik Terus di print, terus digunting gitu, tempel gunting gitu. Itu yang ngajarin pertama. Kalau kenal saat ini dia jadi stand up, Rama Wirawan, yang dia bikin novel itu perang. Bandnya Bahasa Bayi, terus dia bikin band post rock Primata. Nah itu saya pertama kali diajarin layout sama dia. Pakai Word itu? Pakai Word. Karena dia udah bikin newsletter dan zinnya dia lebih dulu. Akhirnya saya satu waktu nginep di rumahnya. Ini Den, lihat ngeditnya nih prosesnya. Ini cara yang saya masuk di pikiran tuh yang paling gampang ya di Word gitu. Ngetek terus tinggal insert picture, fotonya gitu. Ngatur itunya. Ngedit picture-nya kan juga repot bukan? Iya sih, tinggal kayak diperbesar, dikecil. Di situ sih yang paling gampang. Edisi 2 sudah dibantu sama temen, udah layout via itu Corel kalau nggak salah.
edisi 3 bagus gitu ya. Itu momen edisi 3 2005 ada scene report saya waktu tur ikut domestic docking ke Singapura Malaysia. Di situ saya bikin scene report. Si review udah mulai banyak, review rilisan, review apa gitu. Terus dan dari edisi pertama saya udah masukin poster-poster. Mungkin itu cikal bakalnya dinding ini milik kami. Mini poster. Jadi di edisi pertama tuh di halaman terakhir tuh saya udah masukin poster-poster acara anak-anak. Oh, ininya tampilan dibahas lah. Eh, Apa jadi rubrik? Diminimize aja, jadi halaman si A5 tuh dimasukin bisa jadi 6 poster kecil. Oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Diminimize aja, dipas-pasin gitu. Mungkin itu cikal bakalnya ya. Setelah saya ngetrace ulang lagi, itu berlanjut ke edisi 3 yang lapuk gitu ya. Lapuk sampai edisi Terakhir edisi 5 2016. Dari 2004. Nah, project selanjutnya tuh saya sekarang lagi nyusun lapuk zinkografi itu. Oh, yang udah berbentuk bagus itu ya, Kang? Yang buku nantinya Itu kompilasi dari 1 sampai 5. 1 sampai 5 dan ada bonus-bonus tulisan testimoni teman-teman di era-era lapuk aktif gitu. Bagaimana saya bisa ngebangun jejaring sama teman-teman luar kota, bagaimana kita antara zine maker tuh saling mereview satu sama lain gitu. Oh, Bagaimana kita saat itu ritual-ritualnya. kalau menurut generasi saya saat itu momennya zin generasi saya mengalami masa keemasan mungkin ya, karena hampir tiap bulan tuh ada aja edisi baru tuh keluar. Jadi kita antar kota tuh saling menunggu season ini kapan keluar tuh, dan saya selalu mengalokasikan budget sendiri buat order gitu, atau enggak kita barter. Berarti Itu hidup banget itu scene-nya. iya, maksudnya di zaman itu tuh berarti bisnis dalam Zen itu tuh aktif dan produktif gitu. Wah, itu kalau saya era saya kayak saya selalu menunggu si terbitan zin dari Bekasi, dari Jakarta, dari Jogja gitu. Saya salah satu yang banyak mengorder ke Baika ketika Baika masih mengelola distribusi si penitiping gitu ya. Saya banyak zin order dari sana. Terus semakin bertambah karena semakin berjejaring dan berkomunikasi sama teman-teman si zin maker, akhirnya kan kita saling barter media, barter info, terus akhirnya kan koleksi kita jadi bertambah. Akhirnya muncul juga untuk loh, ini koleksi udah banyak nih, apa kita bikin distribusi zin juga. Dan itu dilakukan hal yang sama juga dengan zin maker di kota lain juga. Jadi dulu tuh banyak di era saya ada zin maker yang ngerangkap juga jadi distributor zin. Jadi kita saling melengkapi gitu. Misalnya saya di Bang Ape ada zin yang saya belum punya, itu untuk melengkapinya saya bisa barter atau juga saya order. Itu momen tuh terus berulang gitu, berulang. Dulu tuh pembelian kayak gitu satuan atau langsung banyak gitu sih, Kang? Satuan sih. Oh, satuan. Tapi kalau saya dapat si katalog misalnya dari Bang Ape, misalnya saya dapat katalog lengkapnya, saya yang belum punya misalnya 10 judul, saya pasti pesan gitu. Oh gitu. Kalau enggak misalnya saya ada budgetnya 5 judul, 5 di trade, 5 lagi saya bayar gitu. Kalau misalkan kita bahas masa prosesnya nih kan, kerumitannya ada di mana sih poinnya? Bikin zin ya dari awal. Ya mungkin kalau saya karena ya mungkin awalnya mau diarahinnya seperti apa, kontennya apa, itu sih yang paling penting. Jadi nanti kita ketika ngeeksekusinya kayak saya lapuk, saya pingin bikin medianya musik, spesifiknya lebih ke hardcore dengan mengangkat movementnya shredded. Jadi nanti nge-breakdownnya enak sih. Ini bandnya mau yang saya interview bandnya ini, medianya ini, terus di CCP artikel apa, si profiling bandnya apa gitu.
Itu jadi lebih gampang sih. Mungkin awal-awal nentuin konsepnya mau apa, seperti apa sih. Konsep zine-nya apa, nanti nge-breakdown konten dalamnya itu lebih enak. Terus yang kedua mungkin masuk ke visual, kayak layoutnya seperti apa. Ya, karena mungkin konsumsi saat itu kan rata-rata zine saat itu sudah ada yang profesional dalam segi desain visualnya ya. Tapi banyak sekali yang di layout dengan tulis tangan, gunting tempel. Nah, mungkin saya yang ada di bagian itu karena saya nggak ada skill untuk layout gitu ya secara desain grafis, akhirnya gunting tempel gitu. Kalau setelah itu mungkin distribusinya yang harus kita pikirin. Ah, salah satunya bagaimana media yang saya punya bisa nyampe ke teman-teman. Akhirnya ya saya harus distribusinya ngelapak di acara. Skemanya dulu begitu ya. Skemanya gitu. Jadi walaupun ya karena saat itu yang saya jual arsip yang saya udah beli dan ada teman-teman yang nitipin CD kaset kayak gitu. Akhirnya ya lumayan banyak juga nih buat display di lapangan nih. Akhirnya saya ingat pertama kali rilis 2004 bulan apa ya, antara bulan Mei gitu. Saya ingat 2004 si Lapuk rilis ketika Steve Townsend, salah satu solo punk rock dari Australia, dia tur ke Asia Tenggara yang bawa Saiful dari Singapura. Oh, oke. Saiful dari Singapura, Tempatnya dia tur di Jawa, Jakarta, Bandung tuh dia manggung di Balkot, di tangga Balkot. Jadi teman-teman nongkrong di tangga Balkot tuh duduk semua. Steve Townsend-nya main gitar di bawah. Jadi memang di hall Balkot di Balai Kota Bandung. Jadi sore-sore hari Rabu main gitar. Itu fotonya masih ada. Main gitar, terus kita nongkrong. Itu pas banget rilis Lapuk nomor 1 2004. Rilis Lapuk 2004. Yaitu bagaimana selanjutnya distribusi medianya kita bisa sampai ke teman-teman baru gitu, teman lama. Akhirnya saya harus ngelapak di acara-acara gitu. Tapi di saat itu Lapuk itu diterima kan sama anak. Kalau ada yang nge-review ya bahasanya standar lah gitu. Ya mungkin untuk sebagian orang ya positif lah gitu ya. Ya mungkin bisa diterima mungkin karena nggak ada batasan ini zin bagus tuh apa, itu kan balik lagi ke selera masing-masing si zin maker. Tapi saat itu teman-teman zin maker antar kota yang seangkatan saya, kita saling sportif, saling nge-review. Jadi tiap bulan tuh kita nunggu media kita ada di review di zin siapa nih. Misalnya saya sering korespondensi dengan teman-teman dari Jakarta misalnya, atau dari Bali, dari Lampung gitu. Kalau setelah kita nge-trade atau setelah zin kita di order, itu pikiran dari kita tuh pasti ada di medianya dia gitu. Udah pasti. Nggak pasti, tapi kemungkinan 60% gitu. Apakah nanti bulan depan atau bulan depannya lagi. Berarti itu kayak sebuah materi juga kayak kan ya? Materi buat mereka gitu ya. Gitu. Jadi satu saat itu ya, kalau kita mungkin sebagai bentuk apresiasi teman-teman juga, saya juga mengapresiasi hasil karya teman-teman di review di majalah saya, ataupun saya udah mulai bikin distribusi zin kan. Saya dulu sering nge-review singkat gitu dari si katalog zin yang saya distribusikan, misalnya Lapuk nomor 1 isinya tentang apa, interview bandnya apa. Jadi review singkat buat si panduan teman-teman yang dapat si katalog. Oh ini misalnya dia lagi nyari manusia buatan nih, ada di edisi Lapuk nomor 1 gitu. Nah itu sebagai bentuk apresiasi kalau saya sebagai panduan untuk teman-teman yang dapat si katalog yang saya bikin, jadi mereka lebih gampang lah gitu. Dan lumayan juga sih ketika saya ngedistribusiin zin tuh omset bisa ngelebihin gaji saya 1 bulan dulu. Dihitung-hitung ya. Tapi emang capek banget distribusi zin.
bikin berapa sih Kang? Apanya? Itunya produksinya dulu tuh. Ya standar lah bolak-balik. Dulu berapa ya? 150 gitu atau 300. Tapi ya kalau hitungan ngopi banyak sih harganya kan bisa lebih dipres lagi murah gitu. Iya kalau banyak. Ya kalau distribusi jin secara duplikasi capek banget sih. Tapi saya waktu itu mungkin karena masih muda ya, Eva. energi masih have fun gitu, nggak ada beban pikiran yang lain. Datang misalnya masukin si kopi 20 atau 50 judul misalnya. Kita kan pulang tuh 2 kali lipatnya, lebih lebih berat lagi gitu. Karena kalau saya pikir lagi dulu saya ketika masih aktif bisa 24 jam buat scene gitu. Widih, Dulu bener. keren juga Kang. Ya karena tidur, Hidup untuk Zen. ya tidur sempat ngontrak gitu ya, bikin distro pertama saya gitu, Charter Knife 2007-2008 di Cikutra. Saya nyewa satu ruangan kecil, WC-nya di dalam gitu. Tidur pun ya bareng Zin gitu, bareng rilisan-rilisan gitu. Jadi tidur ditemenin rilisan gitu, kayak rak-rak buku, kaset, display kaset. Berarti bentukannya udah kontrakan dengan konsep mini distro Mini distro dan mini exhibition. perpus zin juga. Perkusin juga. Ada sih itu foto-fotonya saya masih Namanya simpan. apa Kang? Nama tempatnya? Udah pakai shutter knife itu. Itu udah namanya apa ya? Shutter knife di situ. Jadi ya 24 jam itu saya hidup di situ. Saya ingat dulu pulang ke rumah momen setahun cuma 2 kali, Idul Fitri sama Idul Adha. Iya, kata kayak orang ngerantau kan. Iya, jadi setelah sholat tuh diem di rumah sehari. Besoknya kan udah masuk hari kedua, balik lagi ke kos-kosan, Iya. ngurus lagi itu, ngelis lagi, ngerapiin lagi, rilisan, beresin lagi kayak gitu. Tapi nggak masalah sama keluarga kami. Ya mungkin karena saya udah melewati tanggung jawabnya orang tua, mungkin udah melewati, Ya. karena udah mulai kerja juga saat itu. Jadi ya itu sih, salah ingat-ingat lagi, wah, dulu saya kalau pulang setahun cuma 2 kali doang. Padahal dekat sih jaraknya, kayak 30 menit lah. Deket banget sebenarnya. Cuman ya karena Terlalu fokus. bukan terlalu fokus, terlalu asik dengan dunia di luar sama teman-teman gitu. Akhirnya ya keasikan sendiri gitu. Kang, mau nanya dong Kang, Eh, untuk saat ini Kang, scene-nya Zing itu kendala untuk pemasaran, itu seperti apa Kang? Kalau saat ini mungkin saya pikir dengan naiknya sosial media di mana-mana ya, terutama ada Instagram ya, ada TikTok mungkin ya, kayak terus marketplace, harusnya bisa dipergunakan dengan semaksimal mungkin sih. Karena kalau lagi-lagi ngomongin kita harus bandingin era dulu sama era sekarang, kalau dulu memang harus ada fisik hadir gitu. Kayak saya ngelapak distribusi, kita harus ada di situ. Energinya ada di situ lah pokoknya. Energinya kita harus ada, bahwa media kita datang ke situ. Kalau sekarang kan cuma tinggal duduk di kamar, posting sambil selfie. Ini loh zin saya yang baru. Itu udah bisa diorder sama orang. Dulu nggak bisa. Kita harus hadir bawa fisiknya. Itu Berarti mungkin ada kendala dengan digitalisasi ya Kang? apa? Digitalisasi itu nggak ada kendala. Nggak ada sebenarnya. Harusnya lebih bisa mempermudah dan memperingan effort itu sih secara fisiknya, bisa mengurangi beban apalah gitu ya, lebih secara fleksibilitas mungkin bisa lebih singkat sih. Kita nggak usah harus nge-setup, aduh nanti minggu ini ada lapaknya di mana nih gitu. Berarti nggak mikirin venue untuk berbisnis sih. Iya, kita sekarang udah tinggal duduk manis di rumah gitu, di kamar juga udah bisa ngasilin duit sebenarnya. Kalau kita rajin secara konten di sosial media, makanya saya sering ngasih perhatian lebih ke entah itu kolektif, band, distributor atau apapun yang memang secara konten aktif di sosial media. Kayak misalnya Zip gitu ya, band fenomenal hardcore saat ini lokal yang mereka nggak ada ya punya page sosial media sih.
Iya nggak ada. Tapi secara personal mereka sudah mempunyai band masing-masing yang aktif, dan secara personal juga mereka aktif di sosial media, dan engagement mereka ke teman-teman, ke komunitas juga udah terbentuk. Ketika mereka mempunyai si karya tuh dengan sangat mudah bisa terdistribusikan dengan Sendiri. satu klik aja udah responnya. Terus itu mungkin yang digitalisasi sebenarnya harusnya bisa mempermudah juga, tapi ada bagian-bagian yang mungkin hilang gitu ya, kayak kontak fisik, feel fisik kita nggak hadir ke situ gitu. Ya silaturahmi ke tempat ke teman-teman dengan daerah gitu ya. Iya gitu. Kalau dulu kayak, terus momennya saya nggak tahu kalau hari ini ya. Kalau dulu ketika balik dari gigs show, kita bakal membawa oleh-oleh. Yang pasti CD demo, CDR ya, atau enggak kaset dikasih sama teman-teman yang baru ngerilis demo. Ada yang ngebagiin newsletter gratis, atau kita beli zin, atau kita barter media. Itu pulang tiap acara atau kita nyambut poster-poster Ya di jalan ya. di jalan, atau enggak minta ke si organizer gitu ya, atau enggak potongan tiket. Ya. Pasti kalau pulang tuh membawa artefak lah gitu, momen dulu. Tapi kalau sekarang kan demo tinggal upload di sosial media, Bandcamp, Spotify, terus kayak apa gitu. Jadi Tapi sebenarnya tuh seninya tuh dulu yang kayak gitu kan. Saya juga sempat ngerasain tuh yang yang itu kalau ya. kita nggak datang, tapi saya pengen nih posternya. Kan dulu tempel itu kan random kan. Saya pelan-pelan keliatin satu-satu. Nah itu momen-momen itu mungkin ya, kayak ya bukan mengglorifikasi masa lalu, tapi ya memang prosesnya kayak gitu, momennya gitu. Dulu tuh begitu ya, sekarang Iya, beda sekarang lagi. beda lagi gitu. Beda. Gitu. Nggak bisa disamain. Ya mungkin kalau segenerasi dulu ya, mungkin kalau saat sekarang ya harus bisa beradaptasi dengan saat ini yang polanya udah seperti itu gitu. Dan saat ini mungkin kayak misalnya si acara, kultur si postering di jalan-jalan udah jarang dipakai ya, karena kita mungkin sepersekian detik ketika kita memposting acara gitu udah bisa di repost sama followers kita gitu, sama teman-teman kita lagi berjejaringnya kan sepersekian detik udah mulai gitu, bahkan bisa udah internasional. Kalau dulu kan kayak bisa udah nyampe ke internasional butuh berapa bulan atau berapa tahun gitu. Kayak rilisan di luar bisa nyampe ke Indonesianya bisa berbulan-bulan atau bertahun-tahun gitu kan. Karena apa ya, distribusinya udah makin canggih kalau sekarang. Nah iya. Banyak fasilitas yang bisa dipakai A, B, C, D. Kalau dulu mah mungkin cuma satu. Iya, mungkin karena perkembangan itu doang sih. Bagaimana kita mensiasati dan memaksimalkan perkembangannya itu untuk hal yang memang bisa kita pakai gitu. Banyak hal sih yang bisa diaplikasikan lah melalui sosial media. Ini kan kalau saya pernah baca satu buah artikel nih soal Zen. Sebenarnya perkataan gini, membuat Zen itu mudah, tanpa pengalaman menulis, tanpa latar pengetahuan jurnalistik dan sejenisnya. Itu sebenarnya masih relevan nggak sih? Memang Ya, seperti itu. kalau konteksnya masalah Zin, kayaknya memang ya masih kayak gitu. Kayak kalau saya mungkin bukan ngobrolin dari perspektif jurnalis ya, saya talk orang yang memang secara basic jurnalis nggak ada gitu ya, karena terinspirasi aja gitu. Banyak orang ngomong di Zin itu bikin Zin tuh gampang gitu, memang segampang itu sebenarnya, tapi kan yang memang gampang gitu. Kalau kita akhirnya menemukan Zin yang acak-acakan gitu ya, hanya tulis tangan 4 halaman, gambar si anak udel gitu, bola kusut gitu, terus dikasih mata bintang atau apa, terus dengan sangat pedenya terus dia mendistribusikan ke teman-teman gitu. Ya mungkin kalau dalam kultur Zin itu udah menjadi media gitu. Oh, gitu. Tapi kalau konteksnya memang dari segi yang lebih lebih serius lah ya, ya memang harus dipikirin juga. Dan masalah konsistensi itu yang bagaimana membuat Zin itu memang
eh, gampang banget sebenarnya. Bagaimana memaintain dan konsistensinya itu yang susah sebenarnya. Energinya walaupun memang kan ciri khasnya zin kita nggak terpatok sama kita deadline-nya gini. Tapi kan yang zin-zin yang mulai diterbitkan secara teratur tuh sudah mulai apa ya? Sudah mulai bikin si timeline, deadline-nya, waktu produksinya, waktu distribusinya udah dipikirin. Kayak teman-teman dari Glosor Times juga mereka tersusun rapi dalam si kinerja mereka gitu, karena ada tim si risetnya, ada tim si produksi desain gitu, ada tim apa gitu. Jadi mereka secara terstruktur sudah bekerja secara profesional dalam tanda kutip ya, menurut versinya mereka gitu. Tapi kan kalau versi di media sesungguhnya mereka tuh sebenarnya udah menjalankan media kayak majalah sesungguhnya. Iya, majalah. PT majalah yang benar gitu. Iya gitu, tapi mereka mengadopsi semangat-semangat yang dipakai sama yang ada di kultur zin gitu. Kang, tanya lagi Kang, untuk anak-anak sekarang nih Kang, yang baru tahu Zen dan pingin buat Zen itu, langkah awal pertama itu apa Kang? Ya kalau langkah awal sih memang mungkin harus banyak berinteraksi ya, kayak datang ke gigs gitu. Kalau ada lapakan itu salah satu tempat yang harus dicari. Kalau sosial media mungkin bisa sering-sering nyari-nyari yang lapakan yang ngejual media lah. Karena sekarang tuh udah banyak juga yang dijual online gitu. Kalau teman-teman yang baru sekarang yang mau bikin media awal mereka sendiri ya banyak-banyak nonton gigs juga. Terutama memang harus banyak ini sih, banyak ngebaca media yang udah ada sebagai bahan referensi gitu. Jadi kalau teman-teman sudah banyak ngebaca media dalam berbagai tema dan perspektif, mulai dari musik, mulai dari seni budaya, politik atau apapun gitu ya, tema-tema yang sangat beragam, nanti bisa terseleksi. Oh, saya sukanya di musik, saya sukanya tentang seni grafis gitu. Nah, mungkin dengan banyaknya ngebaca dan dengan banyaknya mereview gitu bakal menjadi sebuah modal mereka untuk bisa membuat medianya sendiri. Jadi banyak-banyak sebenarnya langkah awalnya banyak-banyak bersilaturahmi sih, banyak-banyak nambah teman dulu lah. Nongkrong, jadi anak nongkrong dulu lah. Ya banyak-banyak luangin waktu lah untuk hal-hal yang positif ya gitu ya, kayak ya nambah teman juga, berjejaring, nongkrong. Akhirnya kan di situ pasti kebentuk lah, pasti menemukan muaranya sendiri sih, kayak saya nyarinya apa gitu. Tapi based on kalau pengalaman saya, karena based onnya ngulik sih, kayak Kang Deden ngulik sih, kayak dulu saya kalau pulang sekolah pas SMP ada waktu kalau duit lagi ada nih, ada buat untuk ke warnet nih, itu saya ngulik di warnet, kayak saya pengen dapat liriknya si Ten Year Fight ya, saya ngedownload gitu, atau enggak saya nge-bookmark link-linknya websitenya si Revelation, si Equal Vision Records ya, kayak label-label luar internasional. Saya cek bandnya satu-satu, nguliknya di situ sih, akhirnya ke website lokal yang menginformasikan acara gitu. Berarti data-data itu juga tersebut sebenarnya udah termasuk jurnal ini ya Kang. Maksudnya bisa dirapikan juga Kang Deden, kan bisa download, dikumpulkan. Iya sih, tapi kan ya itu kan dulu masih disimpan di komputer warnetnya, jadi saya nggak ada akses. Nah ya, itu sampai niat beli satu box itu, jadi isinya tuh kalau nggak lirik, image, atau nggak download video bokep dulu, atau nggak cerita-cerita 17tahun.com gitu.
Tidak Zaman-zaman bergambar. ya momen-momen itulah gitu. Berarti berjam-jam tuh manusia warnet, Kang. Iya, sampai ada kalau weekend saya Paketan bisa malam ya Kang? paketan malam ya, sampai ke yang jaganya juga jadi bestie. Oh, Ada gitu. saya kasih free dah nih malam Iya, ini. iya bener. 2 jam. Kadang-kadang suka dilebihin gitu, nggak Iya. di diskon kalau pas bayar di kasir. Seru sih, kayak yang momennya nguliknya gitu, kayak ngulik nyari band ini, pingin lihat live-nya gimana, pingin lihat interview bandnya di mana gitu. Terus update-annya gimana, dia lagi bikin apa gitu. Karena dulu harus ngakses ke websitenya. Kalau sekarang kan udah di page bandnya di IG-nya masing-masing udah si real time. Iya. Di story mereka lagi live, mereka lagi recording, udah real time mereka di sana gitu. Kalau dulu kan emang harus ngaksesnya ke warnet lah gitu. Ada mentok itu nggak Kang? Lagi bikin sini, tau apa ya? Lebih ke ini sih, mumet, lelah aja, lelah aktivitas harian sih. Tapi karena di kontrakan di kosan dulu tuh si rilisan banyak ya, rilisan jualan maupun koleksi. Terus zin juga banyak. Kalau mentok tinggal buka-buka lagi. Oh ini bagus nih buat di aplikasi ini. Semangatnya di situ. Jadi buka-buka lagi, rehat lagi kalau udah mentok. Lebih ke capek secara fisik ya, kerjaan sih. Fisik sama pikiran kali ya? Pikiran ya. Terus kalau mumet lagi, ini duit buat produksinya dari mana nih gitu. Ini makan besok buat apa nih? Nah, makan besok buat apa nih? Kalau dulu tuh production tuh habis berapa sih, Kang? Paling bertahap sih, kayak master yang pertama misalnya saya dulu inget pertama kali lapuk nyetak 20 pieces dulu. Habis itu kalau ada duit nyetak lagi 20 kayak gitu, bertahap. Kalau sekarang kan anak-anak ada season tuh ada nilai ekonomi, emang dari dulu juga ada nilai ekonomi, cuman memang Nominalnya beda-beda. nominalnya beda-beda dan memang belum dimaksimalkan dengan baik gitu. Kayak kita masih fotokopi secara asal ada fotokopi aja. Ternyata kan kalau kita secara visualnya bagus dan kita bisa ngejualnya pede gitu, ada nilai ekonomi yang secara visual bagus gitu. Berarti gini, Kang. Kalau misalnya kita bahas sekarang, kalau Kang Deden bilang masalah visualnya bagus, berarti menentukan nggak sih, kayak misalkan nih, itu kan bahan dari kertas. Kertas itu kita sudah ada nih, saya mau pakai pilihan kertas gramasi sekian, covernya sekian, itu berlaku nggak sih? Kalau saya sih standarnya HPS aja. Kalau sekarang? Kalau sekarang udah banyak pilihan, kayak pakai book paper, kayak HPS, kayak art paper gitu. Udah pilihannya banyak, jenis-jenis kertas kan sekarang udah banyak. Ya. Itu sayang aja kalau memang visual desainnya ngasal gitu. Karena dari segi harga kertas juga udah mulai lumayan juga ya, gitu. Tapi kalau memang konsepnya memang seadanya dan season makernya ngepilih bahan kertasnya udah ke situ, ya mungkin memang udah pilihan season makernya. Tapi kalau saat ini nilai ekonominya udah cukup besar, sangat besar gitu. Kayak misalnya si anak-anak Golosor Times gitu, mereka udah menganggarin untuk untuk contoh ya, si perbandingan mereka katanya edisi 4 tuh mereka nyetak 200 kopi gitu. Dari segi visualnya dipikirin, artworknya, tata letaknya gitu, temanya dipikirin juga. Jadi semua detail konten di dalamnya memang mereka pikirin juga. Dan setelah final jadi medianya tuh memang bagus dan ada nilai jual ekonominya di situ gitu. Ya itu mah balik lagi. Kalau di Zen itu ada kolektor nggak sih kan? Jadi misalkan ada nih satu kolektor yang nungguin hasil karya si orang satu ini kayak gitu, kayak model lukisan kayak gitu. Oh iya, ya sebenarnya banyak juga. Bukan hanya di kolektor rilisan fisik atau di ranah-ranah seni yang lain ya. Tapi kalau nunggu zine maker kan nggak terbit setiap bulan ya, ada yang setahun sekali. Tapi ketika kayak saya ngerilis dinding ini milik kami gitu ya, akhirnya teman-teman tuh jadi ke triggernya tuh,
pengen lagi ngumpulin lagi edisi terbarunya. Jadi akhirnya menunggu gitu. Menunggu tuh untuk bisa melengkapi edisi terbaru kayak Glosor. Kalau si kolektornya suka dengan kontennya, walaupun dia bukan, karena Glosor kan ngebahas tentang skateboard dan si kulturnya gitu ya. Kalau walaupun dia nggak suka tentang skateboardnya, tapi dia suka dari wacana yang mereka angkat dari segi visual dan final si produknya bagus secara visual dan ada nilai ekonomi dan layak dikoleksi, itu pasti ditunggu sama orang sih. Dan kalau saat ini banyak kolektor sih. Lucu sih, mungkin Hal unik nih kan, hal unik di dunia Zen itu apa Kak? apanya? Entah dari makernya, entah dari penikmatnya. Apanya nih? Sesuatu hal yang unik di misalkan apa ya, musik yang unik nih, misalkan wah ada dangdut koplo kayak gitu kan. Nah. Di Zen itu ada nggak sih yang ranahnya seperti itu, yang unik-unik gitu? Oh, tematik dari si Wah, isi sekarang tuh isinya. udah tema udah kacau banget, udah maksudnya dari hal yang nggak dipikirin secara logika ada gitu, kayak ada memang dari Alien nggak? Alien. ada yang ngebahas tentang itu, ada yang ngebahas tentang itu, ada yang ngebahas dalam tentang seksualitas gitu, seks gitu ya. Ada yang ngebahas tentang, terus juga corak-corak produksi kan udah sekarang yang paling mahal kan Riso dengan harga jual yang memang nggak murah gitu. Berapa benar-benar? Wah, mahal itu Riso. Kalau itu tuh menilai sesuatu karya Zen yang bernilai tinggi itu dilihat dari mananya? Ya kalau saya mah balik eh, nilai tinggi dari medianya itu, kalau saya sih kalau niatnya dijual ya balik lagi ke harga produksi sih, awalnya patokannya ke situ doang sih. Tapi kan yang mahalnya tuh proses si pembuatannya itu, konten dan idenya sih. Ya sekarang tetap realistis berarti ya, kalau kita mau berbagus-bagus ria tapi nanti di hasil penjualannya nggak laku, itu faktor juga kan. Faktor juga bagaimana dia maintenance-nya, bagaimana dia mempromosikan Iya. medianya, bagaimana dia ngebangun engagement dengan teman-teman lingkar terdekatnya ataupun juga teman-teman yang dia nggak kenal gitu. Itu kalau saya sih lihatnya ada titik faktor itu juga yang mempengaruhi. Kalau misalnya kayak gini, kita ngerilis media baru tapi nggak ada woro-woro di sosial media, cuma upload aja udah, new issue Ya. baru rilis tapi nggak ada aktivasi, nggak ada promosi, Itu pasif ya. pasif banget gitu. Jadi ngapain bikin media gitu. Terakhir nih Kang, pesan dan kesannya untuk generasi sekarang tentang Zen. Kalau saat ini mungkin sudah terposisikan, teknologi sangat ngebantu banget sih. Harusnya bisa dimaksimalkan oleh generasi sekarang. Tinggal ada kemauan bagaimana teman-teman hari ini kalau pingin mendalami kultur ini, bagaimana ada niatan untuk bisa ngeksplor ya lagi-lagi balik lagi ke bagaimana sejarah ini ada, ya balik lagi ke itu Harus supaya harus ingat juga atau gitu, supaya bisa merangkum kultur ini tuh nggak di tengah jalan gitu. nggak putus. Dan itu memang bukan hal yang sia-sia, dan saya pikir akan berputar seperti itu sih, dan seru juga sih dalam prosesnya gitu. Nanti kita akan menemukan di petualangan itu hal-hal yang memang bikin kitanya seneng lah gitu. Kayak dulu saya akhirnya bisa menemukan zin-zin lawas gitu kan, ada kesenangan tersendiri gitu. Jadi seru aja sih. Jadi untuk generasi saat ini ya rajin-rajinlah membuka jaringan seluas-luasnya, berkorespondensi, bersilaturahmi, perbanyak teman-teman. Dari situ akan menemukan muaranya masing-masing, si ketertarikannya, apakah nanti di musik, apakah nanti di medianya melalui zin atau bikin majalah atau apapun, ataupun di ranah-ranah
si kreatif lainnya, jangan sungkan untuk ngulik gitu, karena dari ngulik itu kita akan menemukan ciri khasnya sendiri gitu nanti masing-masing, seperti hukum alam sih sebenarnya. Eh, dan nanti si proses ini tuh memang akan terus berlanjut ke generasi selanjutnya gitu. Saya pun balik lagi sih untuk mempelajari kultur ini, bagaimana bisa sampai ke eranya teman-teman di era saya gitu. Akhirnya saya mempelajarinya, balik lagi mempelajari kultur, bagian-bagian penting mana, misalnya di kota Bandung di mana saya lahir dan tinggal dan berkembang saat ini, bagaimana si pondasi-pondasi di Bandung dibangun dari apa aja sih, dari kultur medianya, dari kultur musiknya, dari kultur fashionnya, dari kultur sosial politik di Bandungnya yang ngebentuk scene Bandung hari ini yang juga dikenal di Indonesia dan internasional gitu. Nah itu memang seru sih, kita bisa menjelajahi seperti ruang waktu gitu ya, akan menemukan banyak hal-hal yang kayak harta karun gitu, menemukan. Akhirnya saya bisa melengkapi zinnya almarhumnya Pak Eben gitu, dengan si kondisi yang sobek, ataupun saya menemukan zinnya reprogram dari si pembuatnya langsung dari Pak Kimung gitu. Itu satu hal yang seru, dan akhirnya kita bisa berkenalan dengan dulu yang hanya saya lihat di panggung-panggung besar Saparua atau di event-event pensi SMA gitu. Akhirnya bisa duduk bareng, ngobrol, kita bikin project bareng gitu. Itu hal-hal yang membuat saya diproses untuk menelusuri lorong waktu itu. Memang banyak hal-hal yang membuka kemungkinan yang dulu saya pikir nggak mungkin. Saya nggak bisa ngobrol duduk bareng dengan vokalisnya Burger Kill atau vokalisnya Balkoni atau dengan seorang Ucok Homicide gitu. So, akhirnya bisa berteman ya, akhirnya bisa bertukar info. Jadi untuk teman-teman saat ini dengan dengan kemajuan teknologi harusnya bisa terbantu dan harus aktif sih sebenarnya, itu sih. Lebih pintar dari yang zaman dulu malah. Harusnya, dan lebih produktif lagi sebenarnya, menghasilkan karya-karya yang memang secara visual, secara konten gitu. Tapi mungkin setiap generasi ada masanya, setiap masa ada ininya ya. Ya mungkin nanti ada ciri khas nanti yang di generasi hari ini coraknya seperti apa, dengan kondisi sosial politiknya juga sih mungkin berpengaruh juga gitu. Yang terpenting konsisten kan. Nah itu yang ngejaga ritme itu yang paling susah sebenarnya. Kalau ini yang paling penting, ketika yang paling prinsipil gitu ya, basic kita secara personal, misalnya kalau kita udah rumah tangga, secara ekonomi lah katakanlah, prinsipil banget. Kalau udah settle, udah oke, sebenarnya itu atau pola-pola bisnis dari teman-teman sudah bisa dibangun dengan baik, itu akan menjadi si penopang gitu, nggak akan lagi ngerusak katakanlah dompet kosong, dompet di rumah istri gitu ya, istilahnya nggak ganggu uang dapur gitu. Jadi memang harus juga dipikirin si project yang memang harusnya si projectnya bisa menghidupi kita sendiri sih, harusnya. Tapi kan proses itu nggak akan cepet gitu, ada prosesnya juga. Kita nyoba error, berarti kan ada yang salah gitu. Manajemen waktu, manajemen keuangan harus bagus, dan yang terpenting hidup di kitanya udah udah minimal udah beres dulu lah gitu. Jangan nantinya kita bikin tapi jadi ngerusak ritme itu gitu. Jadi ya harus juga dipikirin sisi ekonominya, harus juga mungkin nanti bisa menghidupi kita. Itu yang bisa dikatakan kalau saya ya, dari aktivitas yang kita sukai, aktivitas itu bisa menghidupi kita, itu wah enak banget lah. Kayak misalnya kita hobi musik dan bisa menghasilkan buat kita, wah udah oke gitu.